Baik, shalom Bapak Ibu Saudara. Pada kesempatan ini kita akan belajar satu bagian firman Allah yang terdapat di dalam Mazmur pasal 146 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Bunyinya demikian. Haleluya, puji Tuhan. Hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Ayat 2. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah, pada hari itu juga lenyaplah maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong yang harapannya pada Tuhan Allah. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Ayat 7. Ia menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas. Ia memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang terkurung. Ayat 8. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Ayat 9. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim, dan janda ditegakkan kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun temurun. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, topik pembicaraan kita di saat ini adalah hanya Allah yang dapat menerima pujian. Hanya Allah yang dapat menerima segala pujian. Mengapa saudara sekalian? Hanya Tuhan yang layak untuk menerima segala pujian. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa orang percaya, pengikut Yesus Kristus, orang-orang yang sudah ditebus olehnya, dibuatnya menjadi anak-anak kesayangannya, itu seantero hidupnya, mulai dari lahir sampai kepada dia kembali ke tempat liang kubur. Bahkan juga semenjak dia dirancangkan Tuhan atau sebelum dunia ada, sampai kepada di tempat di mana Allah akan membawa orang-orang percaya di hadapannya, dikembalikannya. Hidup orang percaya itu pasti ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Mereka sudah ada di dalam rancangan penebusannya. Orang-orang percaya pengikut Yesus Kristus itu ditopang untuk menolong kehidupan seperti apapun yang mereka hidupi. Kenapa orang percaya tidak berhenti-henti untuk mengembalikan rasa pujian, ucapan syukur, penyembahan, dan ibadah kepada Dia? Karena Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhan pelindung dan penjaga di dalam segala waktu, di dalam segala kesempatan. Allah itu juga adalah Allah yang ikut memerintah bersama-sama dengan Dia, dengan orang-orang percaya, yang nantinya Yesus akan menjadi raja bagi segala bangsa di bumi ini selama kerajaan 1000 tahun lamanya, bahkan sampai kepada kekekalan nanti. Itu sebabnya saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang percaya patut mengembalikan puji-pujian itu kepada Tuhan. Orang percaya dapat menyembah Tuhan dengan hati yang sukacita, dengan gembira. Dan memang kalau orang percaya mengembalikan puji-pujian di hadapan Tuhan, yang sedang sembah, yang sedang puji,
itu adalah dia yang layak menerima. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa alasannya orang percaya dapat memberikan puji-pujian di hadapan Tuhan? Ini yang kita mau belajar di saat ini. Mengapa orang percaya memberikan pujian di hadapan Tuhan dan hanya Allah yang dapat menerima pujian? Yang pertama adalah terdapat di dalam ayat 3. Mazmur 146 ayat 3. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Mazmur 146 ayat 3 bunyinya demikian. Jangan percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Hal pertama yang kita pikirkan sebelum kita mengembalikan puji-pujian kita di hadapan Tuhan yang layak menerima segala puji-pujian, itu adalah karena orang percaya sudah mengalami keselamatan. Orang percaya sudah mengalami penebusan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita orang berdosa. Itu benar dan pasti. Pernah jatuh ke dalam lumpur dosa. Mulai dari pribadi hambanya yang hina ini, bahkan juga kepada saudara-saudari sekalian, kita bersama-sama adalah orang berdosa sebelum dia menebus kita, memberikan kita keselamatan. Tetapi keselamatan yang diberikan olehnya kepada kita membuat kita menjadi orang yang sudah tertebus, mengalami keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengan cara bagaimana orang percaya memperoleh keselamatan itu? Bapak ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita merenung keselamatan orang percaya, itu perjuangan, kerelaan, dan kasih daripada Allah yang maha tinggi. Allah yang maha tinggi memberikan anaknya yang tunggal kepada manusia. Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Dia Allah pencipta langit bumi serta segala seisinya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada yang sesuatu yang jadi dari segala yang dijadikan. Baik itu yang kelihatan, segala sesuatu yang tidak kelihatan. Setiap kerajaan-kerajaan, setiap kekuasaan-kekuasaan, hamba, orang merdeka, semua diselamatkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui keselamatan itu kita menerima penyucian, kita menerima pengampunan, dan kita diampuni. Pengampunan yang kita terima itu, saudara, sebenarnya kita mau mati, kita sudah ada di dalam lubang kubur yang tidak bisa dibangkitkan kembali. Kita sudah mati dalam dosa dan pelanggaran yang kita buat. Orang percaya sudah diampuni melalui dia. Mazmur pasal 103 ayat 2 sampai ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Artinya bahwa orang percaya tidak mengantuk, tidak tidur, tidak bosan-bosan untuk memberikan pujian kepada dia. Dia Allah yang layak untuk menerima segala pujian. Mengapa? Karena dia mengampuni dosa kita. Dia mengangkat kita dari lubang kubur. Kita diikatkan mati oleh maut dan serangan maut itu. Tetapi oleh kasih setia dan rahmat-Nya, membuat kita diselamatkan, membuat kita menjadi orang yang tertebus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ditebus dengan pengorbanan dirinya. Kita ditebus dengan darahnya yang mahal, darahnya sendiri, dan darahnya itu menjadi jaminan penebusan atas dosa dan pelanggaran yang dibuat oleh umat manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Pertama Petrus pasal 1 ayat 18 ayat yang ke-19. Dia punya bunyinya, saudara. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyang itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita mengembalikan puji-pujian kita, sukacita kita, kegembiraan kita, dan mengapa orang percaya bisa katakan haleluya, puji Tuhan, glory baginya? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menyangkut dengan pengorbanan nyawanya. Dia mengorbankan nyawanya demi untuk penebusan umat manusia dari dosa dan pelanggaran. Darah itu menjadi jaminan penebusan akan keselamatan setiap pribadi kita. Itulah sebabnya, saudara, Allah itu layak untuk menerima segala pujian. Ini hal pertama. Yang kedua, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang percaya, hidup orang percaya ditolong olehnya di dalam setiap saat. Hidup orang percaya itu ditolong olehnya di dalam setiap kehidupan kita. Ayat 5, ayat 6, ayat 7, dan ayat yang ke-8. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam ayat 6 itu berkata, Allah itu penolong. Dia memperhatikan setiap kebutuhan hidup umat manusia. Dia yang dapat memberikan pertolongan itu di dalam setiap saat. Kita ditopang dan ditolong olehnya. Ayat 5. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 5 itu bunyinya demikian. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allah. Orang percaya layak untuk memberikan pujian kepadanya, karena orang percaya ditolong olehnya. Kehidupan di dunia, kehidupan menuju kekekalan, Dia menolong. Dia yang menolong hidup kita. Mengapa, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan? Ayat 6, Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Dia menolong hidup orang percaya dengan memberikan dan memelihara segala sesuatu. Segala sesuatu yang kita nikmati di dalam dunia ini, termasuk langit dan bumi, adalah hasil ciptaan Tuhan. Dia yang mempunyai dan dialah yang menjadi pemiliknya. Itu sebabnya, saudara sekalian, dengan segala ciptaan Tuhan yang ada di dalam dunia ini, Dia menolong, memperhatikan setiap kebutuhan umat manusia. Hal makan dan minum, tempat tinggal, di dunia pendidikan, ekonomi, mata pencaharian, bahkan juga pergumulan-pergumulan tertentu yang tidak bisa kita sebut satu persatu. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan yang diberikan kepada kita, lebih-lebihnya itu adalah orang yang ditindas. Orang yang merasa ketertinggalan. Orang yang merasa miskin di tengah dunia ini. Orang yang merasa lapar. Orang yang sedang dirasa diintimidasi. Orang yang dirasa berhadapan dengan hak-haknya diambil oleh orang lain. Itu Tuhan ada di atas mereka. Wajahnya tertuju di dalam kehidupan mereka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita mudah untuk menindas orang. Kita mudah untuk membuat orang lain terbelakang. Kita mudah menginjak-injak orang lain.
Kita mudah menganggap orang lain itu seperti sampah. Tetapi Tuhan ada bersama dengan dia. Tuhan menolong dia. Tuhan melindungi dia. Tuhan memberikan, Tuhan yang memelihara. Tuhan juga yang dapat membuka jalan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini ayat firman Tuhan. Mazmur pasal 146 ayat yang ke-7 itu. Yang menegakkan keadilan orang-orang yang diperas. Yang memberi roti kepada orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Ayat yang ke-8. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tunduk. Tuhan mengasihi orang-orang yang benar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya tahu saudara sedang ditekan dengan berbagai macam tekanan-tekanan tertentu. Saya tahu saudara dengan saya kita sedang ada di tengah-tengah ancaman-ancaman dunia ini. Saya tahu kita sedang berada dengan berbagai macam intimidasi. Kita sedang mengalami berbagai macam tantangan-tantangan sosiologis. Kita juga sedang berhadapan dengan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Orang-orang percaya tidak pernah kita takut. Karena pertolongan Tuhan bukan dari dunia ini, melainkan dari Tuhan. Orang percayanya kembalikan puji-pujian di hadapan Tuhan. Karena dialah yang layak menerima segala puji-pujian. Bapak ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Ini kebenaran firman Allah. Allah tidak membiarkan. Pasti Allah menolong setiap orang yang ada di dalam dunia ini. Kepada siapapun juga. Entah kepada anak kecil, kepada kaum bapak, kepada kaum ibu, kaum wanita, ataupun juga orang kaya, orang miskin, anak-anak yang terlantar, ataupun juga anak-anak yang seperti apa. Tuhan menolongnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini hal yang kedua. Hal yang ketiga, kenapa Allah itu layak menerima segala pujian? Allah layak menerima segala pujian karena dia menjaganya. Ayat yang ke-9. Dia menjaga setiap orang yang ada di dalam dunia ini. Dia perlu dijaga. Siang berganti malam, malam berganti siang. Dalam kondisi dan suasana apapun Tuhan menjaganya. Kenapa Tuhan menjaga? Karena kita kaum lemah. Karena kita kaum anak-anak. Karena kita kaum yang mudah untuk jatuh. Kita kaum atau keluarga atau kita umat manusia yang gampang sekali digoda oleh kuasa kegelapan dan kita bisa mengalami berbagai macam penyakit. Kita juga dicobai dengan cara-cara apapun, bentuk apapun, untuk kita diculik, kita dibunuh, kita diperkosa, kita juga berbagai macam gampang sekali berhadapan dengan pengaruh-pengaruh dunia yang lain. Kita juga bisa digodai dengan kecanduan-kecanduan tertentu. Maka itu Allah menjaga setiap anak-anak Tuhan yang sudah mengalami penebusan keselamatan. Tuhan menjaga setiap orang yang layak untuk ditolong. Tuhan juga menjaga kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mazmur 144 ayat 3 sampai pada ayat 4. Ayat 3 itu bunyinya demikian saudara. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga engkau memperhatikan, dan anak manusia sehingga engkau memperhitungkannya. Ayat yang keempat. Manusia sama seperti angin. Hari-harinya seperti bayang-bayang lewat. Saudara, sebenarnya kita ini rapuh. Mulai dari pribadi saya dan keluarga saya. Kita tidak memiliki kemampuan apa-apa. Kalau bukan dengan Tuhan, kalau bukan Tuhan yang menjaga hidup kita. Kita ini bukan apa-apa dan siapa-siapa. Saudara, kita bangga Tuhan itu layak untuk menerima segala pujian. Kita bangga Tuhan itu layak untuk menerima segala puji-pujian. Dan kita juga tanpa kita bertahan-tahan, tanpa kita mengantuk bosan untuk memberikan puji-pujian kita ke hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu penjaga. Kalau senantiasa kita mengucap syukur dan bersuka cita di hadapan Tuhan, itu bukan karena kita, itu bukan karena kemampuan, bukan karena kepintaran kita, bukan karena ada kelebihan tertentu yang Tuhan berikan, tapi itu semua karena semata pertolongan, pengawasan
penjagaan ketat dari surga. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, manusia itu perlu dijaga. Manusia itu perlu dijaga karena manusia selalu ada di hatinya Tuhan. Manusia selalu ada di hatinya Tuhan. Satu makhluk ciptaan Tuhan dari segala ciptaan Tuhan yang lainnya di tengah dunia ini adalah umat manusia. Umat manusia laki-laki dan perempuan yang seharusnya dan selalu ada di hatinya Tuhan, di biji matanya Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Makanya pada waktu Allah menciptakan manusia pertama, juga Allah berkata, mari kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, berkuasa atas burung-burung di udara, dan ternak-ternak di seluruh bumi ini. Segala binatang yang merayap di atas dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan yang berkuasa, saudara. Kita manusia ini buatan tangan Tuhan. Segala sesuatu diletakkan oleh Dia dengan sengaja dan dengan kehendaknya, dengan kesempurnaannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan tujuannya untuk Dia menjaga hidup setiap orang yang ada di dalam dunia ini. Manusia itu perlu dijaga karena banyak bahaya yang mengancam kehidupan orang percaya. Ada banyak sekali bahaya yang mengancam kehidupan kita. Karena itu Tuhan perlu dijaga. Dia menjaga kita dengan kepaknya. Dia juga dapat menyembunyikan di bawah sayapnya, di bawah lengannya, di dalam tangan kanannya. Dia melindungi dengan setia. Dia menjadi perisai dan pagar hidup orang-orang percaya, saudara. Mazmur pasal 91 ayat 4. Ayat yang ke-6, bahkan juga ayat yang ke-7. Walaupun 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, saudara, tapi itu semua tidak menimpa kita. Haleluya. Tuhan penjaga. Berikan pujian kepada Dia dalam segala kesempatan, dalam segala waktu, karena hanya Dia yang layak untuk menerima pujian. Hal yang keempat, yang terakhir, orang percaya terus kita bersuka cita karena kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Dan waktu itu terus berlalu, dan suatu hari kelak hal ini akan terjadi. Yesus akan menjadi raja dan kita akan menjadi umat kepunyaannya. Firman-Nya berkata, ketika Dia memerintah sebagai raja, kita tidak akan merasakan matahari. Kita tidak akan serius membutuhkan suasana bulan. Kita tidak serius membutuhkan segala kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Orang percaya hari ini menderita. Ketika Yesus akan menjadi raja di tengah dunia, raja selama kerajaan 1000 tahun di tengah dunia ini, orang percaya akan bersuka cita. Orang yang sedang menangis akan bersuka cita bersama-sama dengan Dia. Bahkan juga orang yang melawan Tuhan, mereka pun ikut bersuka cita karena kasih sayang Tuhan masih Tuhan belum tarik. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berikan pujian kepadanya. Tidak ada alasan untuk orang percaya tidak mengembalikan puji-pujian itu. Setiap orang percaya diwajibkan dan dituntut untuk mengembalikan puji-pujian di hadapan Tuhan. Katakan haleluya, katakan puji Tuhan, katakan amin, katakan Dialah yang layak untuk disembah. Karena pemeliharaannya, karena kuasanya, karena berkatnya yang kita terima di dalam kehidupan kita. Berbahagialah dan kuduslah yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian yang kedua, kita tidak akan mengalaminya. Tuhan, entah itu kita akan jalan menuju kepada Tuhan melalui kebangkitan pertama, ataupun juga pada saat kita diubahkan. Orang-orang yang percaya yang diubahkan, orang-orang yang percaya yang bangkit pertama melalui sangkakala Allah berbunyi. Pasti saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini awal sukacita kita. Sukacita yang tidak pernah akan ada padam. Sukacita yang tidak akan pernah ada berhenti.
Sukacita yang tidak akan pernah lelah dan capek dan keringat. Kita akan berlutut di hadapan Tuhan. Awal untuk kita mengembalikan, memuji nama Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tema firman Allah pada saat ini kita sudah belajar tentang hanya Allah yang dapat menerima pujian. Karena kita sudah menerima keselamatan, penebusan itu dengan pengorbanan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia juga selalu menolong di dalam kehidupan kita. Dia juga selalu menjaga dalam situasi kondisi yang tidak memungkinkan di tengah dunia ini. Dia menjaga dan melindungi sebagai anak-anak yang ada di dalam biji matanya dan di dalam tangan kanannya. Dan nantinya pada ujung kehidupan dia akan menjadi raja bagi segala raja. Dia raja bagi segala bangsa yang ada di bumi ini. Bahkan orang percaya akan menerima kekekalan. Ketika kita menerima kekekalan, Allah akan menjadi, Yesus akan menjadi Allah bagi kita. Dan kita akan menjadi anak-anaknya, umat kepunyaannya. Yang tidak pernah dan yang ada di sana itu adalah sukacita abadi. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan yang bisa kita belajar bersama-sama pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kami berdoa. Bapa, Engkau Allah yang layak untuk menerima segala puji-pujian, ucapan syukur, penyembahan, ibadah dari orang percaya. Karena kami melihat keselamatan-Mu, kami melihat pertolongan-Mu, kami melihat perlindungan-Mu, kami menyadari dan menyadari akan keselamatan kekal yang akan memerintah bersama-sama di dalam kerajaan-Mu. Baik itu di tengah dunia ini selama 1000 tahun lamanya, bahkan juga pada waktu kami menerima kekekalan itu. Sukacita abadi yang akan terlihat bersama Yesus Kristus, Raja yang pernah korban demi segala dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berkat firman Allah pada saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.